Dimaksud start di sini adalah umat Islam bermula dihitung dengan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Bukan berarti agama Islam mulainya dari sini. Tidak. Agama Islam itu mulai sejak Nabi Adam Allah turunkan ke bumi. Tapi kita memulai kalimat start ini adalah saat Nabi Muhammad diutus sebagai Nabi dan Rasul. Maka Nabi memulai fase, 5 fase yang kami ceritakan tadi. Ini Nabi Muhammad yang memimpin selama 23 tahun. Kemudian Nabi Muhammad meninggal dunia, diteruskan oleh fase kedua. Fase kedua, Khulafaur Rasyidin, fase khilafah. Ini berlangsung selama 30 tahun. Fase ini juga selesai, langsung nyambung pada fase ketiga. Fase ketiga ini yang paling panjang, sampai runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki. Fase ketiga yaitu khilafah dengan sistem kerajaan. Fase ketiga telah selesai, masuk fase keempat. Maaf, fase keempat saya buat besar begini ya. Sebab kita sedang ada di sini saat ini. Nah, proses jatuhnya Khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki, ini kerjaannya the New World Order. Mereka memulai dari ekonomi. Mereka rekayasa ekonomi dunia. Mereka ciptakan uang palsu sehingga uang itu akhirnya dipakai oleh seluruh dunia. Tahu nggak uang kertas yang di tangan ibu bapak semua sekarang ini? Ini uang palsu. Tolong pinjamkan saya satu. Pinjamkan satu. Yang mahal. Mana yang dulu? Ikhlas ya. Ini saya robek 2. Seret. Jangan cemas. Saya robek lagi. Pret. Masih ada nilainya enggak? Tidak ada. Atau saya bakar. Terbakar segini. Masih ada nilai tidak? Tidak ada. Kita telah ditipu oleh Zionis Internasional dengan organisasi terkuat mereka, yaitu Illuminati dan Freemasonry. Mereka ciptakan uang palsu dalam rangka menguasai ekonomi dunia. Ini uang palsu. Yang sebenarnya uang dalam sejarah, dalam Al-Quran, dalam sunnah adalah terbuat daripada emas dan perak. Emas dibuat kepingan menjadi dinar, perak dibuat kepingan menjadi dirham. Disebut dengan dinar dan dirham. Satu keping dinar hari ini harganya 2.550. Nah itu mau dipatahkan, dibengkokkan, mau dibakar, tetap nggak sama nilainya. Sama nilainya. Itulah yang sebenar-benarnya. Tapi mereka tipu kita dengan uang-uang begini. Dan Nabi SAW bersabda, nanti di akhir zaman, aman, insyaAllah. Nanti di akhir zaman, Rasul bersabda, uang kalian semua akan kembali kepada dinar dan dirham. Allahu Akbar. Uang kertas kalian pada masa itu, kata Rasulullah. Masya Allah, Nabi menyebutkan uang kertas kalian pada masa itu. Kertas itu cuma adanya sekarang. Nabi mengatakan uang kertas itu adanya cuma sekarang. Nabi mengatakan uang kertas kalian pada masa itu akan berserakan di pinggir-pinggir jalan seperti daun-daun menguning yang berguguran dari batang pohon, dipermainkan oleh anak-anak kecil kalian menjadi benda-benda tidak berharga, kertas-kertas yang tidak berharga. Jadi tak lama lagi insya Allah, masih di masa-masa uang kertas ini dipakai dan berlaku, uang ini akan berganti kepada dinar dan dirham. Lihat saja, tak lama lagi insya Allah Ta'ala. Sekarang kan ada program Bitcoin, ya, ada program Bitcoin atau e-money, electronic money, di mana-mana hanya main angka-angka, tek, selesai transaksi, gesek, selesai transaksi, ya.
Ke depan programnya uang kertas ini udah nggak ada. Tapi Nabi mengatakan 1400 tahun lebih yang lalu bahwa nanti akhir daripada uang palsu ini ketika masa uang kertas masih berjalan, berakhirlah uang kertas itu. Dari situ mulai kehancuran the New World Order. Kita akan kembali menggunakan harta yang sebenarnya. Maka orang terkaya nomor 2 dunia, Bill Gates, beberapa bulan yang lalu memastikan bahwa 2018 ini akan terjadi krisis moneter global yang mengerikan. Tidak ada negara yang tidak akan merasakan imbasnya. Kekacauan akan terjadi merata nanti di mana-mana. Ini tinggal 4 bulan lagi kan? Tinggal 4 bulan lagi. September, Oktober, November, Desember. 3,5 bulan lagi. Maka kita lihat ke depan apa yang akan terjadi. Sekarang ini sedang beradu mata uang di mana-mana. Adapun Indonesia yang memang tidak punya daya tahan apa-apa tentang perekonomian bangsa, terus anjlok dan ambruk. Ibarat Allah yang kami muliakan, Nabi memastikan nanti kalian semua akan meninggalkan uang-uang kertas. Inilah rahasia besar kenapa Amerika hari ini gila-gilaan mengumpulkan emas dengan apapun cara. Cina hari ini gila-gilaan mengumpulkan emas, menimbun-nimbun emas dengan apapun cara. Karena mereka tahu tak lama lagi ekonomi dunia akan meninggalkan uang ciptaan mereka. USD, Euro, Yuan, Lira, dolar Singapura, dolar Australia, apalagi rupiah, dan lain-lainnya, seluruhnya akan berakhir. Kita kembali menggunakan emas. Oke, ini di fase keempat. Fase ini pasti berakhir. Fase ini pasti berakhir. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, masuklah fase kelima. Fase ini, Masya Allah, bukan hanya saja Nabi yang menyampaikan, tetapi Allah juga mengumumkan dalam Al-Quran. Al-Quran surat 24, itu surat An-Nur ayat 55, bahwa kalian nanti akan kembali menegakkan khilafah Islamiyah, dunia akan kembali jatuh dalam pemimpinan kalian. Ini Allah yang mengumumkan dalam Al-Quran, dan Allah maha menepati janji. Kalau ada yang kepanasan, kalau ada yang jenggotnya seperti mau kebakaran karena bicara-bicara khilafah Islamiyah, maka ketahuilah, jangan-jangan Ustaz Zul ini HTI. Coba lihat dalam catatan sejak HTI berdiri sampai HTI masuk Indonesia, ya, ada nggak nama Zulkifli Muhammad Ali di situ? Sebagaimana Ustaz Abdul Somad dituduh juga sebagai HTI. Kaum muslimin yang kami muliakan, bicara khilafah Islamiyah itu bicara konsep Al-Quran, bicara hadis yang sahih bahwa ini pasti akan terjadi. Tapi kami sampaikan kepada yang a priori, kepada yang takut, gamang dan benci, atau mendapatkan isu yang salah tentang khilafah Islamiyah, demi Allah, dengar baik-baik ya tuan-tuan yang mulia, simak baik-baik wahai puan-puan yang terhormat, wahai ibu bapak yang kami muliakan, dengar baik-baik, khilafah Islamiyah fase kelima kata Rasulullah, ketika dia nanti terwujud, maka khilafah Islamiyah ini akan menghentikan semua peperangan di muka bumi. Dunia ini aman seaman-amannya. Semua bencana alam yang besar, Rasulullah sebutkan, akan berhenti secara total. Peperangan tidak akan ada lagi. Pertumpahan darah tidak pernah akan ada. Perampokan, pencurian, penipuan dan sebagainya tidak ada. Bahkan yang hebat, pada fase kelima ini, ketika khilafah Islamiyah berdiri, Rasulullah menyebutkan saat itu seluruh manusia di bumi makmur dan kaya raya.